sebagai penanaman modal dengan harapan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Jenis investasi ada banyak loh. Ada saham, obligasi, reksadana, properti, emas, dan lain-lain. Dalam berinvestasi juga tidak boleh sembarangan loh. Ada beberapa tips dari kami untuk kalian yang ingin memulai berinvestasi. Yang pertama, yakni menentukan tujuan dan jangka waktu investasi kalian, baik kalian mau investasi di jangka pendek atau jangka panjang. Yang kedua, yakni melakukan riset terlebih dahulu biar kita tahu perusahaan seperti apa yang mau kita investasikan dana kita. Yang ketiga, itu mulai dengan modal yang kecil aja dulu. Kalau untung kita terusin, kalau rugi kita cut aja. Yang keempat, yakni jangan terlalu sering membeli atau menjual portofolio kalian, nanti berdampak pada nilai portofolio kalian. Yang kelima, juga pertimbangkan biaya transaksinya, itu kecil apa besar. Kalau besar kita skip aja ya. Menyesuaikan dana yang kalian punya aja. Terus yang keenam, kalian bisa berkonsultasi ke ahli keuangan dulu. Ini investasinya oke apa enggak? Kalau bisa sih saya saranin pergi ke ahli dulu, karena beliau kan lebih tahu seluk-beluknya investasi itu gimana. Dari semua jenis investasi, kami mengambil sampel perencanaan investasi, yaitu berupa saham yang dilakukan menggunakan 7 perusahaan yang akan dijadikan sebagai objek analisis. Berikut alasan kami memilih ketujuh perusahaan ini. Yang pertama ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Terbuka. Perusahaan ini dipilih karena rekam jejaknya sebagai pemimpin pasar dalam industri jamu dan farmasi tradisional di Indonesia. Kinerja fundamental menunjukkan proyeksi return positif yang stabil, mencerminkan potensi pertumbuhan di pasar domestik yang besar. Selain itu, sektor kesehatan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat, menjadikannya pilihan investasi yang relatif aman. Untuk yang kedua ada perusahaan dari PT Metro Data Elektronik Terbuka, dipilih karena posisinya yang kuat di sektor teknologi dan elektronik yang merupakan sektor dengan prospek pertumbuhan tinggi di era digitalisasi. Proyeksi return fundamental yang tinggi mencerminkan optimisme pasar terhadap pengembangan bisnis perusahaan, terutama dalam bidang distribusi perangkat keras dan layanan teknologi informasi. Selanjutnya ada PT Barito Pasifik Terbuka yang dipertimbangkan karena diversifikasi bisnisnya yang meliputi sektor energi terbarukan dan petrokimia. Meskipun proyeksi teknikal menunjukkan angka yang konservatif, potensi fundamental tetap menarik karena perusahaan ini sedang memperluas fokusnya ke proyek-proyek berkelanjutan yang sejalan dengan tren global terhadap energi hijau. Selanjutnya ada PT Indo Retail Makmur Internasional Terbuka yang dipilih karena portofolionya yang terdiversifikasi, termasuk kepemilikan strategis di beberapa perusahaan retail besar. Proyeksi teknikal menunjukkan pertumbuhan luar biasa yang menegaskan posisi Indo Retail sebagai salah satu pemain utama di sektor retail dan distribusi yang terus berkembang. Untuk perusahaan yang terakhir ada PT Surya Semesta Internusa Terbuka yang dipilih karena kontribusinya di sektor konstruksi dan properti, dua sektor yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proyeksi fundamental yang kuat menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki prospek pertumbuhan yang baik, didukung oleh berbagai proyek pengembangan properti yang sedang berlangsung. Dari tabel berikut ini terdapat 7 perusahaan dari berbagai sektor seperti PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, PT Metro Data Elektronik Tbk, hingga PT Surya Semesta Internusa Tbk, yang setiap saham memiliki jumlah unit berbeda dan nilai per lembar yang beragam. Selanjutnya, kita lihat proyeksi return teknikal dan fundamentalnya. Di sini kita lihat bahwa PT Indo Retail Makmur Internasional Tbk memiliki proyeksi teknikal tertinggi sebesar 1.318,73%
sedangkan proyeksi fundamentalnya sebesar 105,24%. Selanjutnya, ada kolom laba atau rugi. Dari sini kita bisa lihat bahwa PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk mencatat keuntungan sebesar 42.735, sedangkan PT Metro Data Elektronik mengalami kerugian sebesar 71.429. Dari tabel analisis ini kita bisa melihat bahwa potensi keuntungan dan risiko dari masing-masing saham ini menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan investasi. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk menjadi pilihan terbaik untuk ditawarkan kepada investor, dengan alasan memberikan keuntungan positif tertinggi, proyeksi return teknikal dan fundamental yang cukup stabil. Meskipun sedikit negatif, namun risikonya masih terkendali. Ketiga, unit saham dan frekuensi transaksi tinggi, menunjukkan likuiditas yang baik.